Ya, bicara terkait pandemi dan dampaknya pada perekonomian RI memang sudah sangatlah jelas terlihat. Bahkan di depan mata kepala kita sendiri, PHK merajalela, pengangguran di mana-mana akibat bisnis dan usaha banyak yang gulung tikar akibat pembatasan dan menurunnya mobilitas masyarakat. Tapi hingga kini pemerintah juga tak diam diri untuk lakukan pemulihan ekonomi terdampak pandemi. Justru makin ke sini gerak roda ekonomi juga mulai jalan lagi dan dianggap sudah mulai tancap gas kembali. Benarkah demikian? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini dalam Ekonomi RI Siap Lepas Landas. Dan kalau kita mengamati pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini, seharusnya rasa optimistis juga dapat menular gitu ya ke kita semua, karena memang Menkyu Sri Mulyani ini memang secara tegas menyebut bahwa Indonesia mampu kembali ke masa pra-pandemi dilihat dari GDP level hanya dalam waktu 1,5 tahun saja rentangnya. Tentu capaian ini juga memang merupakan sebuah kemajuan yang dapat diraih lebih cepat apabila dibandingkan dengan masa recovery begitu ya, masa terdampak krisis moneter di tahun 97 hingga 98 silam yang menghabiskan waktu kira-kira hingga 4 tahun lamanya pada waktu itu. Selain itu, Menkyu juga menambahkan bahwa dari sisi sektor keuangan pihaknya juga akan selalu membantu pemulihan ekonomi Indonesia dari instrumen APBN dan juga kebijakan fiskal yang memang untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan juga APBN yang sehat juga diyakini mampu membuat pemulihan ekonomi makin terakselerasi di tahun depan ataupun di tahun 2022. Tak hanya itu, Menkyu juga membawa kabar gembira lainnya yang datang dari data pengangguran RI, di mana dalam waktu 12 bulan ataupun 1 tahun saja begitu ya, pemerintah mampu menekan jumlah pengangguran dari semula 7,1% menjadi 6,5% saja hanya dalam 1 tahun lamanya ataupun 12 bulan. Menariknya lagi, sejumlah lembaga keuangan global juga menaruh rasa optimis yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi RI ke depan. Siapa sajakah mereka, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita melihat di sini memang yang pertama menaruh rasa optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi RI adalah Bank Dunia ataupun World Bank, di mana memang Bank Dunia dalam laporan terbarunya memperkirakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7% di tahun ini ataupun di 2021. Memang jauh lebih baik begitu ya kalau kita perhatikan ataupun kita bandingkan dengan tahun lalu yang minus lebih dari 2% banyaknya dan menjadi capaian terburuk RI sejak tahun 98 silam. Dan juga kalau misalnya kita perhatikan lagi senada dengan Bank Dunia, ya ini ada Development Bank of Singapore ataupun DBS begitu ya disingkatnya, memang juga menjadi bank terbesar di Asia Tenggara, juga memperkirakan masa depan ekonomi RI akan semakin cerah ke depannya. Untuk tahun ini, DBS juga memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di angka 3,6% ataupun lebih sedikit begitu ya daripada yang diproyeksikan oleh Bank Dunia. Memang untuk tahun depan ataupun di tahun 2022, DBS juga memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi RI yang lebih tinggi lagi atau berada di kisaran 4,8% di tahun 2022. Tentu kalau kita lihat juga rasa optimistis dari kedua lembaga keuangan ini tak terlepas dari data-data ekonomi RI yang juga tumbuh baik selama pandemi COVID-19. Di antaranya bisa dilihat dari angka pertumbuhan ekspor Indonesia di bulan November 2021 yang mampu menembus angka 22,84 miliar dolar Amerika Serikat dan juga menjadi yang tertinggi untuk Indonesia sepanjang masa. Artinya di sini adalah performa kinerja ekspor RI sangatlah baik, bahkan kinerja ekspor tidak hanya kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19 ada begitu ya, tapi juga berhasil melampauinya angkanya. Selain itu, indikator lain yang juga optimis ataupun menunjukkan pemulihan ekonomi RI yang mulai membaik adalah aktivitas manufaktur yang dicerminkan oleh data PMI yang mana menunjukkan dalam 3 bulan terakhir Indonesia masih terus berada di zona ekspansi atau PMI-nya di atas level 50 begitu ya, yang menunjukkan RI masih berhasil untuk berada di zona ekspansi. Bahkan tidak hanya dari sisi dunia usahanya saja, tapi mayoritas ataupun sebagian besar konsumen di tanah air juga terlihat semakin percaya diri dalam melihat prospek ekonomi RI ataupun prospek ekonomi Indonesia ke depan. Hal ini dicerminkan dari data IKK ataupun Indeks Keyakinan Konsumen, yang mana IKK pada periode November 2021 berada di angka 118,9
angkanya atau berada di atas angka 100 yang mana mencerminkan konsumen juga makin percaya diri begitu ya memandang kondisi ekonomi hari saat ini hingga beberapa bulan ke depan ataupun beberapa bulan mendatang. Tentu kabar baik dari sejumlah indikator perekonomian RI ini pun harus selalu diwaspadai atau betul-betul dijaga begitu oleh kita semua karena kita ketahui juga pandemi COVID-19 di tanah air juga belum benar-benar pergi dan juga masih betah untuk berada di negeri ini. Lalu bagaimanakah dengan perkembangan dari penanganan COVID-19 di tanah air ataupun Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini memang apabila melihat data dari vaksinasi RI harusnya kita berbangga begitu ya. Karena menurut data dari Our World in Data, Indonesia masuk dalam peringkat ke-9 ataupun ranking ke-9 dunia terkait pencapaian program vaksinasinya. Karena terhitung per 14 Desember 2021, pemerintah kita sudah berhasil untuk memvaksinasi secara penuh ataupun 2 dosis begitu bagi 37,8% populasi ataupun penerima vaksin di Indonesia. Laju vaksinasi di Indonesia pun dinilai cepat karena rata-rata 7 harian vaksinasi RI juga berada di angka 1,39 juta dosis per hari. Dan jika laju ini dapat dipertahankan, maka juga bukan tak mungkin target sebesar 70% vaksinasi bisa tercapai di tahun depan ataupun di tahun 2022. Karena memang vaksinasi ini juga dianggap oleh sejumlah pihak begitu ya menjadi tonggak utama dalam menahan laju penyebaran COVID-19 di bumi ini. Apalagi kalau kita perhatikan pemberitaan di hari kemarin, pemerintah kita juga sudah memberikan informasi yang mana memang menjelaskan bahwa COVID-19 varian Omikron telah terdeteksi di Indonesia. Maka dari itu, yuk untuk selalu jaga prokes yang ketat dimanapun Anda berada agar tentunya terhindar dari penyebaran varian Omikron yang sudah mulai masuk tanpa permisi di negeri yang kita cintai ini.